Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil menunggu teman-teman kita yang akan sholat berjamaah, alangkah baiknya untuk mengambil keuntungan dan faedah selagi berada di alam dunia ini. Kita bersama-sama melihat ayat yang datang dari Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad dan sampai sekarang ini. Yang pertama, saudara, kita panjatkan terlebih dahulu syukur kita kepada Allah bahwa Allah masih tetap memberikan peluang, kesempatan hidup yang Dia ciptakan kita ini, hidup di alam dunia, hidup yang telah dibatasi oleh Allah kepada kita. Sewaktu-waktu ya kita akan kembali kepadanya dan kita tidak tahu kapan itu kembali, ya. Maka oleh karena itu kita baca satu ayat, yang ayat ini berada di surat Al-Ankabut. Bunyinya, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hadirin saudara, ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah perintahkan kepadanya untuk dilanjutkan, disampaikan kepada umat manusia yang ada di bumi ini. Bunyi ayat ini, kata Allah, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Jadi Al-Quran adalah wahyu Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Allah perintahkan kepadanya supaya dibacakan ayat-ayat ini kepada siapa? Kepada pengikut yang percaya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara. Kemudian lanjutan ayat itu, kata Allah, wa aqimis shalah. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mendirikan sholat. Nah, perintah Allah kepada Nabi supaya Nabi juga sampaikan kepada pengikutnya, semacam kita ini. Apa gunanya, apa manfaatnya sholat ini yang diperintahkan Allah kepada Nabi, kemudian diperintahkan kepada kita oleh Rasul? Karena kata Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini saudara, belum sholat mas, sunat dulu ya. Sesungguhnya, kata Allah, sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jika itu sholatnya dihayati sesuai dengan aturan-aturan yang diperintah oleh Nabi, maka orang tersebut, kita, akan dapat menjauhkan perbuatan-perbuatan keji
Perbuatan keji apa yang tidak senonoh? Perzinahan, pemabukan, ya, pembunuhan. Kalau orang yang sholatnya benar, maka itu akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi buat kita. Tuh. Penghinaan akan tidak ada antara satu dengan yang lain. Ngebuli satu dengan yang lain tidak ada. Mengambil sesuatu yang bukan haknya itu pun tidak dilakukan. Kenapa? Kata Allah tadi, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Apapun yang aktivitas kita di dunia, kalau orang salatnya benar, kata Allah, dia sebagai pegawai, sebagai pemimpin negara, sebagai aparat pemerintahan, ya, kalau dia salatnya benar, dia akan mengatakan bahwa aku jadi pemimpin adalah amanat dari Allah. Tuh, gitu saudara. Ya, itu pegawai. Nah sekarang kalau kita pedagang, sholat yang baik, dia akan berdagang dengan baik, menimbang sesuatu yang dia jual sesuai dengan ajarannya. Kenapa? Karena dia merasa dirinya diawasi oleh Allah, maka akan terhindar. Bagaimana sih dagang yang bagus? Dan dia tidak boleh membohongi dirinya dan membohongi orang lain. Salah satu sebagian kecil, bila dia menimbang gula, harus sekilo, ya sekilo. Betul. Nimbang daging sekilo, ya sekilo. Enggak boleh kalau nimbang daging 9 on ditambahin, kata dia ini gue tambahin. Itu namanya seon, tetap aja sekilo. Betul enggak? Nah ini saudara, bila sholat kita dilakukan dengan baik, hubungan kita akan baik, pergaulan kita akan baik, persaudaraan kita akan baik. Tidak ada kekacauan, tidak ada perkelahian, tidak ada keributan, tidak ada saling hina menghinakan. Kalau orang kita ini sholatnya emang benar-benar, ya. Nah karena kenapa terjadi sekarang orang Islam korupsi, ya, terus berbuat nista, bohongin rakyat misalnya, karena dia tidak merasa kalau dia hidup ini diawasi oleh Allah. Kata Allah tadi, jika orang tersebut melakukan sholat atas perintah Allah kepada Nabi, Nabi menyalurkan kepada kita dan umat Nabi Muhammad itu akan dapat menjauhkan perkara-perkara yang keji. Ini saudara perlu kita pikirkan bersama. Nah kita sekarang yang sudah sholat nih harus kembali apa saja berbicara, ya kita jadi supir, tidak boleh kita ngebohongin bos kita. Kalau beli bensin 10 liter, nah, harganya sekian, iya nggak? Suratnya suruh tulis 20 liter, kan gitu. Itu kan ngebohong juga namanya. Ya. Tadi saya bilang berdagang juga begitu. Sampai ada orang sumpah-sumpah berdagang untuk dagangannya laku. Contoh sebagian kecil, misalnya dagang pisang, dagang rambutan umpama saja.
Modal rambutan 2.000 rupiah. Betul. Sekarang kita bawa ke pasar, kita keteng. Datanglah pembeli bertanya, "Pak, berapa ini rambutan satu ikat?" Kita bilang 5.000 umpama. Kita cari untung nih. Boleh nggak cari untung? Boleh. Ya, untung 3.000. Kemudian ditawar kita oleh si pembeli, "Bang, jangan mahal-mahal, 3.000 aja ya." Apa kata penjual? "Mohon maaf Bu, modalnya belum sampai." Hah? Berapa modalnya tadi? 2.000. Betul nggak? Nah, modalnya belum sampai. Nah, kalau orang bicara semacam itu berarti dia menipu dirinya dan menipu orang lain dengan tujuan orang itu percaya. Yaudah kalau begitu 4.000 Pak ya. Jawab lagi dia, "Ya Pak atau Bu, biarin dah seri." Seri artinya apa? Gak punya keuntungan. Modalnya ya, padahal dia punya untung 2.000. Ini kadang-kadang manusia tidak terasa itu. Menipu dirinya, menipu orang lain dengan tujuan dagangannya agar dibeli oleh dia. Kan gitu ya. Ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Gitu lah. Jadi harus kita, bagaimana caranya ya? Mau untung 10.000 kayak 20.000 kayak nggak ada masalah. Yang penting ya terima kasih dah. Iya nggak? Gitu. Itu yang benar. Kenapa? Kalau dia berbohong, dia berarti katanya dia orang yang sholat. Dia zuhur, dia sholat, asar, maghrib, semua dia sholat. Berarti sholatnya ini belum benar, belum terasa masuk dalam kemanisannya. Tadi Allah bilang, sholat itu mencegah dari perbuatan keji. Nah, kalau itu kita masih lakukan, kita pertanyakan diri kita, di mana kesalahan diri kita. Makanya kita harus berusaha bahwa kita hidup ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah dari ayat ini, ya, salat adalah besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi ibadah salat ini manfaatnya besar. Ya. Seperti contoh kecil, perkara yang sunnah Nabi tanamkan salat kepada kita nih. Nabi bilang, salat luruskan, rapatkan barisan. Ya. Apa faedahnya nih? Apa keuntungannya? Orang kalau biasa melakukan sholat berjamaah, faedahnya, keuntungannya di satu, akan terikat tali persaudaraan antara satu dengan yang lain. Bapak dari Jawa, ini dari Sumatera, ini dari Sunda, berkumpul di masjid, dia sholat berjamaah, terikat hatinya. Oh, itu teman saya, saudara saya. Iya enggak? Selalu berada di masjid ketemu. Betul. Nah, rapatnya ini barisan, faedahnya kata ulama, bila mana ada barisan yang pundaknya sampai nempel rapat, ya, umpama ada 15 orang nih satu baris, yang 14 orang pikirannya kemana tahu dalam sholat. Tapi mungkin kita tidak tahu ada salah satu seorang yang hatinya konsentrasi. Maka kata ulama, yang 14 orang itu yang tadinya pikirannya semerawut, tapi ada sebab satu orang yang khusyuk karena rapatnya, nempelnya pundaknya, maka dihitunglah yang 14 orang khusyuk. Itu faedah hikmah dari orang berjamaah. Itu. Tapi kadang-kadang ini susah. Jamaah kalau diajarin
kagak nurut-nurut. Iya nggak, diomongin mulu masih renggang-renggang juga. Nah ini mestinya kita belajar, kita biasakan sholat di mana temennya tarik tuh, ayo rapat. Ini saudara, belajar kita. Ingat kata Allah, sholat ini sangat penting, ya. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Siapapun dia, ya, pedagang, pejabat, pemimpin, ya kita semua, ya. Kalau sholat kita benar, insya Allah berkata dengan baik, bersahabat dengan baik, bekerja dengan baik. Nah, inilah cukup sampai sini, ya. Hadisnya besok aja, karena udah waktunya masuk PPN. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.